Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan diskusi lebih lanjut tentang inverter Yaskawa V1000. Nah, untuk diskusi kali ini kita akan menggunakan Yaskawa V1000 Programming Simulator. Jadi ini adalah tampilan dari Yaskawa V1000 Programming Simulator, ya. Jadi hari ini kita akan kita akan menggunakan simulator ini untuk mensimulasikan, ya, pengendalian motor listrik dengan inverter Yaskawa V1000. Nah, nanti kita akan melakukan pengendalian sederhana, yaitu menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, dan mengatur kecepatan dari lokal maupun dari remote, ya. Nah, nanti apa yang dilakukan di simulator ini sama persis dengan apa yang nanti bisa kita lakukan di inverter Yaskawa V1000 yang real. Jadi dengan menggunakan simulator ini kita bisa belajar terlebih dahulu bagaimana nantinya pengaturan parameter kita supaya nanti saat itu diaplikasikan secara sungguh di inverternya itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan, ya, berhasil baik dengan tentunya lebih cepat. Nah, jadi kalau kita membuka tampilan dari V1000 Programming Simulator atau V1000 Programming Simulator dari Yaskawa di sini, ini adalah tampilannya, di mana ini adalah tampilan dari panel yang ada di inverter, ya, sama persis dengan tampilan yang ada di panel. Terus ini adalah tampilan dari digital input, digital output, analog input, analog output yang ada di inverter. Terus kemudian ini adalah pengaturan-pengaturan yang ada. Terus kemudian ini adalah simulasi untuk analog inputnya dan simulasi untuk pulse input, gitu ya. Terus ini adalah simulasi untuk beban. Dan yang terakhir ini adalah simulasi untuk putaran dari motor. Nanti kalau harganya plus berarti putarannya adalah clockwise, kalau harganya minus adalah putarannya counterclockwise. Ini adalah untuk menghidupkan pertama kali untuk power dari inverter. Jadi di sini memang untuk wiringnya sudah dilakukan proses wiring, gitu ya. Jadi baik semua digital inputnya, analog input, wiring power, wiring dari motor semua sudah dilakukan. Jadi simulasi di sini sangat bermanfaat untuk belajar pengaturan parameternya, ya. Nanti untuk wiring secara real nanti bisa dilakukan di inverter yang sesungguhnya. Nah, ada dua hal yang penting yang kita gunakan untuk pengendalian inverter, ya. Dari semua jenis inverter yang sudah kita pelajari, kita sudah belajar inverter Panasonic, Omron, gitu ya, Schneider, ya, terus kemudian inverter dari Hitachi. Ya, dari semua inverter yang ada di situ ada dua parameter yang penting, yaitu parameter untuk menjalankan dan parameter untuk mengatur kecepatan. Parameternya selalu terbagi dua juga, gitu ya, baik untuk menjalankan maupun mengatur kecepatan. Untuk menjalankan bisa menjalankan secara lokal, bisa menjalankan secara eksternal. Gitu ya, lokal melalui digital operator yang ada di sini, eksternal nanti melalui analog input, gitu ya, misalnya untuk kecepatannya, terus digital input digunakan untuk menjalankannya, gitu ya. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Jadi mari kita hidupkan powernya. Oke. Nah, di sini ini adalah kalau sudah kita hidupkan, ini adalah tampilan awal sama persis dengan apa yang ada di inverter. Nah, kita akan mencoba menjalankan, ya. Setelah kemarin kita hanya menekan lokal dan remote yang ada di sini, tetapi sekarang kita akan menjalankan dengan pengaturan parameter. Nah, sama persis dengan yang dilakukan di inverter, maka kita tekan panah bawah. Kita tekan panah bawah lagi.
Nah, sampai muncul par, artinya di sini adalah semua parameter yang ada, ini kita aturnya dari sini. Kemudian kita tekan enter. Nah, parameternya ini mulai dari A, ya, B, C, D dan seterusnya, ya. Nah, kita untuk yang akan kita gunakan karena kita nanti akan fokus untuk mengatur parameter, ya, untuk mengatur parameter menjalankan dan mengatur parameter untuk pengaturan kecepatan. Nah, parameternya itu ada di B101, yaitu adalah parameter untuk menjalankan atau parameter untuk mengatur kecepatan. Ya, jadi kalau kita akan mengatur parameternya, kita tekan enter. Ya, kita tekan enter sampai nanti muncul parameternya. Nah, ini adalah parameter default. Ya, defaultnya adalah 1 nilainya. Jadi kalau 1 itu artinya pengaturan parameternya nanti dari eksternal terminal, dari analog input ataupun dari pulse input gitu ya. Nah, kita akan mencoba dulu menjalankan secara lokal, yaitu melalui digital operator. Maka ini harus kita ubah menjadi 0. Ya. Nah, kalau ini kita ubah menjadi 0, artinya untuk mengatur kecepatan, kita menggunakan digital operator yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang ini adalah parameter untuk mengatur kecepatan. Parameter untuk menjalankan, baik itu melalui lokal atau eksternal, melalui digital operator dan eksternal, itu adalah di B102. Ya, kita tekan enter. Ini adalah defaultnya. Isinya adalah 01. 01 itu dari eksternal, terminal. Jadi nanti dari tombol S1 dan H2 yang ada di sini. Nah, ini kita akan mencoba menjalankan dari lokal dulu, dari tombol start, run yang ada di sini dan tombol stop. Maka ini harus kita atur isinya 0. Ya, kita enter. Oke. Nah, untuk parameter yang lain nanti kita bisa atur penyesuaian misalnya untuk frekuensi maksimalnya dan sebagainya. Nanti kita atur kemudian. Nah, sekarang untuk menjalankan ini kita akan melihat dari tampilannya, kita tekan escape. Nah, di sini escape. Nah, di sini ada frekuensinya. Anda lihat di sini frekuensinya 0. Tadi kita akan menjalankan dari lokal, dari tombol yang ada di sini, dan mengatur frekuensi dari lokal juga, dari digital operator yang ada di sini. Maka sekarang yang perlu kita lakukan adalah mengatur frekuensinya. Misalnya kita akan jalankan dengan parameter 30 Hz, ya. Maka kita tekan enter, ya. Saat tampilan F di sini kita tekan enter, maka di sini akan berkedip. Nah, maka kalau kita akan menjalankan 30 Hz, maka ini kita panah atas sampai ini angkanya 30, terus kemudian kita tekan enter. Ya. Oke, kalau sudah berarti di sini kalau sudah tidak berkedip artinya ini adalah tampilan operator, maka kita bisa menjalankan dari sini karena tadi setting kita B102-nya adalah 0, artinya menjalankan dari sini. Sedangkan tadi mengatur parameter itu karena B101 kita set juga 0. Jadi pengaturan parameternya dari digital operator. Oke. Nah, kemudian kita jalankan run. Nah, Anda lihat di sini ya, nilainya positif dan putarannya adalah 900 rpm. Yaitu dengan frekuensi 30 Hz, di sini adalah 900 rpm. Oke. Kalau untuk menghentikan, kita tinggal menghentikan. Ya. Nah, untuk mengubah kecepatan frekuensinya kita ubah. Misalnya kita akan merubah frekuensinya menjadi 50. Ya. Oke, kita tekan enter. Maka saat kita jalankan, di sini kecepatannya akan bertambah besar karena kita semakin tinggi frekuensinya, maka kecepatan motor akan semakin tinggi. Ini frekuensinya adalah 1500 Hz, gitu ya. Nah, saat ini berputar, kita juga bisa mengatur kecepatannya, ya. Kita tekan enter, kita turunkan, misalnya kecepatannya jadi 20, kita tekan enter, maka dia kecepatannya akan berubah di sini, ya, menjadi 20 Hz atau 600 rpm, ya. Nah, ini untuk mengatur kecepatan.
ya, dari lokal. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin membalik arah putaran? Ya, maka kita tekan panah atas. Di sini akan muncul forward gitu ya, sama persis dengan yang nanti di inverter. Terus kemudian kita tekan enter. Maka ini berkedip forwardnya, kita tekan panah atas. Ya, ini menjadi reverse, maka kita tekan enter. Nah, di sini Anda lihat putarannya akan berubah karena ini jadi minus. Kalau kita tekan enter lagi, kita jadi forward lagi, kita tekan enter, maka ini berubah menjadi positif lagi, artinya forward lagi, gitu ya, clockwise. Oke, itu adalah kalau kita ingin menjalankannya secara lokal dari digital operator, mengatur kecepatannya dari digital operator. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita ingin menjalankannya dari luar, tetapi mengatur kecepatannya tetap dari digital operator? Ya, kita stop. Ya. Nah, tadi saat kita B102 itu kita isi 0, ini sudah tidak berfungsi, ya, digital operatornya tidak berfungsi. Tetapi kalau kita ingin menjalankan dari luar itu ya, dari digital operator, ya, frekuensinya tetap dari lokal, maka yang harus kita lakukan ya kita harus merubah parameter lagi. Ini dengan panah bawah 2 kali akan muncul parameter, kita enter, kita masuk ke parameter B1. Terus kemudian karena B102 untuk menjalankan, kita tekan enter, ini isinya kan 0. Nah, kita ubah isinya menjadi 1. Artinya ini untuk menjalankannya kita sudah tidak bisa, ya, kalau sudah B102 kita isi 1, maka kita escape. Nah, ini frekuensinya tetap diatur dari lokal, tetapi menjalankannya sudah tidak bisa dari sini lagi. Ya, Anda lihat di sini sudah tidak bisa. Saya klik tidak bisa. Bisanya adalah menjalankan dari S1 yang ada di sini. Ya, maka ini adalah untuk two wire, jadi untuk 2 kabel, di mana settingnya di sini defaultnya adalah S1 itu untuk forward. Terus kemudian kalau ini S1 kita matikan, maka dia berhenti. Terus kemudian S2 ini untuk reverse. Ya. Oke, nah kalau ini kita hentikan, maka dia akan berhenti. Ya, itu kalau B102-nya kita isi 1 sehingga menjalankannya dari eksternal. Nah, tetapi tadi kan karena mengatur kecepatannya masih dari lokal atau dari digital operator. Nah, bagaimana supaya mengatur kecepatannya nanti dari luar, dari analog input yang ada di sini? Maka kita kembali lagi ke parameter, ya. Kemudian kita enter, kita masuk ke B101, kita tekan enter sampai muncul parameternya. Nah, ini isinya 0, artinya dari lokal. Nah, kita ubah isinya adalah 1. Ya, berarti kita mengatur dari eksternal, ya, dari analog input yang ada di sini. Kita tekan enter. Ya, kita escape sampai muncul tampilan awal, ya. Frekuensinya 0 dan kita tidak bisa mengganti frekuensi di sini dari lokal ini, nggak bisa. Saya enter nggak bisa. Maka bisanya kita adalah menggunakan analog input. Ya, ini kalau saya putar, Anda lihat di situ frekuensinya naik, gitu ya. Maka saat saya jalankan, karena ini saya jalankannya sudah tadi settingnya dari luar, maka saya jalankan sini, dia akan berputar, ya, dengan 36 Hz dan pengaturan kecepatannya sudah dari sini, ya. Sudah dari ini maksimalnya adalah 60 Hz, gitu ya. Nah, RPM-nya 1600. Kalau ini saya hentikan, ya, kemudian saya balik arah putarannya, ya, kita balik arah putarannya. Nah, di sini Anda lihat frekuensinya 60 berarti nanti 1800 RPM, tapi karena minus berarti berlawanan arah jarum jam. Oke? Nah, nanti di sini harus kita rangkai kalau nantinya kita secara real di
inverternya ya, dengan menggunakan, kalau di sini A1 berarti rangkaian analog input kita masuk ke A1 ya. Defaultnya adalah tegangan, berarti inputnya tegangan. Kita bisa potensio nanti ya, kita juga bisa nanti analog input misalnya dari output sensor yang outputnya adalah tegangan. Kalau kita outputnya nanti arus, maka ini harus kita ubah menjadi ampere ya. Ini defaultnya adalah tegangan. Oke, kalau kita hentikan ini berhenti. Oke ya. Nah, Anda lihat di sini berhentinya lama. Kenapa? Karena akselerasinya itu dibuat defaultnya adalah 10 detik. Jadi untuk dari kecepatan maksimal berhenti atau dari berhenti ke kecepatan maksimal itu waktunya 10 detik. Nah, untuk mempercepat itu kita harus merubah parameter akselerasi ya. Kita ubah parameter akselerasi. Akselerasinya itu ada di parameter C ya. C101 itu adalah untuk akselerasi ya, kita masukkan parameternya. Defaultnya ini adalah 10, Anda lihat nih 10 detik. Maka kalau kita ingin mempercepat ya, misalnya kita ubah menjadi 1 detik ya, maka ini akselerasinya 1 detik. Terus kemudian deselerasi di C102, kita tekan enter. Ini defaultnya juga 10. Ini kita isi 1 detik ya. Kita tekan enter ya, maka di sini Anda perhatikan, saya escape sampai tampilan frekuensi. Ini kan frekuensinya 60. Saat saya jalankan mencapai kecepatan maksimalnya dalam waktunya yang lebih singkat ya. Dalam waktu 1 detik dia sudah mencapai kecepatan maksimal. Kalau ini saya hentikan ya, dalam 1 detik sudah berhenti. Kalau ini S2 dia berlawanan arah jarum jam. Kalau kemudian ini saya hentikan, dia langsung berhenti ya dalam waktu 1 detik. Tentunya akselerasi deselerasi di sini harus kita pertimbangkan sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa inputnya untuk frekuensinya itu dari pulsa, ya, pulsa input. Jadi nanti untuk pulsa input berarti kita masuk ke parameter B101 ya. Ya, kita pakai panah bawah, masuk ke B101 ya. Nah, ini harus kita isi 4 supaya pulsa masuk inputnya frekuensinya ya, mengatur frekuensinya dari pulsa ya. Oke, mengatur kecepatannya dari pulsa. Anda lihat di situ kalau B104 saya escape. Nah, ini frekuensinya masih 0 meskipun tadi di sini sudah kita atur. Karena sekarang pengaturan kita tidak dari analog ya, tetapi dari frekuensi di sini. Kalau pulsnya ini saya naikkan sampai mentok ya. Nah, kemudian ini saya jalankan. Ya, maka dia mengatur frekuensinya dari pulsa input ya, tergantung berapa frekuensi pulsanya yang masuk. Kalau frekuensinya maksimal ya, di sini artinya kecepatannya maksimal. Kalau frekuensinya ada di tengah 50-an gitu ya, maka di sini sekitar 50% itu ya. Ini adalah 30 misalnya gitu ya. Nah, itu untuk mengatur kecepatan dari pulsa input gitu ya. Kalau S2 di sini juga sama. Ya, jadi tadi ada 2 parameter yang penting, yaitu untuk menjalankan baik dari lokal maupun dari eksternal. Kalau menjalankan itu parameternya di B102. Untuk mengatur parameter kedua yang penting adalah pengaturan kecepatan di B101 gitu ya. Terus kemudian B101 kalau diisi 0 dia ya lokal, kalau diisi 1 dia eksternal yang analog input, kalau diisi 4 dia yang pulsa input. Gitu ya. Nah, kalau kita ingin setting maksimal frekuensi ya, frekuensi maksimalnya tadi kan 60 kalau di sini kita set. Nah, kita mau set frekuensi maksimalnya, kita masuk ke parameter yang lain gitu ya. Jadi sangat penting untuk melihat dari manualnya. Enter, parameter frekuensi maksimalnya adalah di parameter E. Ya. E maksimalnya adalah E104, ini masuk ke 4. Kita enter, Anda lihat ini 60, kalau kita standar di sini 50 kita enter. Gitu ya.
Terus kemudian base frekuensinya E106. Ya, kita tekan enter. Ini juga 60, kita set ke 50. Enter. Ya. Nah, sekarang frekuensi maksimalnya kita sudah set menjadi 50. Maka saat di sini mentok maksimalnya adalah 50. 50 berarti di sini 1500. Oke, ini kita hentikan. Ya, kalau seperti ini kita hentikan. Oke ya, begitu. Nah, ini bagaimana kita menggunakan Yaskawa V1000 Programming Simulator di sini untuk belajar mengatur parameter inverter Yaskawa kita V1000 yang digunakan untuk pengendalian motor listrik kita. Tadi dua parameter utamanya adalah parameter untuk menjalankan dan parameter untuk mengatur kecepatan. Jadi menjalankan di B102, parameter pengatur kecepatan B101. Nah, semua inverter pasti ada dua parameter itu yang penting. Kemudian ada parameter lain yang kita tadi pelajari untuk akselerasi, terus kemudian untuk maksimal frekuensi, ya nanti ada maksimal tegangan dan sebagainya. Jadi seperti itu bagaimana programming simulator kita untuk Yaskawa V1000 di sini bekerja. Sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih.